Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu tentang materi baru di bab keempat, yaitu tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Minggu lalu sudah kita bahas materi tentang fisika, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Ada beberapa yang sudah ulangan ya, tapi ada juga yang belum. Nanti yang belum silahkan japri ke Ustadz untuk ulangan susulan. Bagi yang sudah, terima kasih, dan kebanyakan hampir nilainya di atas 70. Bagi yang belum 70, karena kan minggu lalu ulangannya itu open book ya, jadi boleh lihat contoh-contoh di buku paket ataupun di buku materi yang kalian catat ketika di video Ustaz. Baik, hari ini tentang struktur pada tumbuhan atau organ-organ yang ada di tumbuhan. Sama seperti pada manusia, tumbuhan pun mempunyai organ-organ penting di dalam kelangsungan hidup. Ya, tumbuhan salah satu ciptaan Allah, yaitu makhluk hidup juga, di mana di dalamnya terdapat akar, batang, daun, ya, bunga, buah, dan biji. Itu semua mempunyai peran dan fungsi masing-masing yang sangat penting untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan harus segera dilestarikan, ya, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Itu semua makhluk hidup Allah. Jadi ketika kalian misalnya bermain atau lagi di luar rumah, jangan petik sembarangan pohon atau tumbuhan, atau misalnya jangan injak misalnya sembarangan. Misal rumput yang ada yang sudah ditata, jangan menginjak sembarangan, harus sesuai dengan misalnya jalan yang ada, jangan menginjak rumput. Itu ya contoh salah satu perilaku yang menjaga untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Baik, kita bahas satu persatu organ yang ada di tumbuhan. Yang pertama ada namanya akar. Nah, akar fungsinya itu ada beberapa macam fungsi akar. Yang pertama, akar itu sebagai penyangga. Apa itu penyangga? Artinya itu menahan tubuhnya, yaitu menahan dari misalnya empasan angin, ya, itu penyangga. Jadi biar kokoh, biar. Yang berikutnya sebagai penyimpan cadangan makanan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang menyimpan kambium atau cadangan makanannya di dalam akar. Contoh mungkin yang sering kita ketahui ketika kalian di SD itu ketela pohon atau singkong, ya. Singkong itu penyimpan cadangannya di akar. Lalu sebagai masuknya air dan garam mineral, ini jelas ya, salah satu sumber untuk kebutuhan air dan nutrisi di dalam unsur tanah itu akar, ya. Akar yang mengambil unsur-unsur mineral di dalam tanah dan air. Lalu ada beberapa akar juga sebagai alat pernapasan, ya. Contohnya ketika akar beringin dan yang dinamakan akar gantung. Nah, itu. Nah, ini semua fungsi dari akar, ya. Jenisnya ada akar itu ada akar serabut, akar tunggang. Apa bedanya akar serabut dan akar tunggang? Ini secara gambar Ustaz gambarkan. Kalau akar serabut seperti ini akar serabut. Ini misalnya batang. Jadi akar serabut itu dia tidak mempunyai akar utama. Nah, seperti ini. Jadi serabut dia. Nah, ini akar serabut. Tapi kalau akar tunggang, ini batang, dia punya akar utama. Nah, ini akar utamanya. Akar utama. Ya, jadi dia akar utamanya itu di tengah-tengah itu besar, lalu dia punya bercabang-cabang dari akarnya. Nah, itu perbedaannya untuk akar tunggang dan akar serabut. Mungkin kalian sudah paham ketika di SD ada materi tentang akar tunggang dan akar serabut. Nah, kalau untuk contohnya, akar serabut itu yang mudah kayak misalnya akar rumputan, akar tanaman jagung, akar tanaman padi, itu akar serabut. Kalau akar tunggang ini paling banyak, misalnya jenis akar pada durian, rambutan, jeruk, pohon jambu, pohon mangga, itu akar tunggang, seperti itu. Ya. Jadi itu perbedaannya. Macam-macam akar. Nah, akar ada jenis macamnya. Ada namanya akar napas atau pada bakau. Pernah main ke pantai, ini sering ada ditemui beberapa tumbuhan itu yang akarnya dia ke permukaan. Bakau itu artinya mangrove, ya, mangrove. Lalu ada akar gantung pada beringin, ini jelas juga suka banyak karena untuk sebagai pernapasan. Lalu akar tunjang pada daun pandan gunung. Nah, ini. Nah, pada akar terdapat namanya pembuluh angkut, yaitu stil atau silinder pusat. Nah, ini pada pembuluh akar. Nah, itu ya. Nah, ini jelas struktur akar seperti ini. Ini yang pertama ada nama jaringan epidermis, jaringan paling luar, itu sebagai pelindung dari akar. Serabut akar itu mencari nutrisi atau air. Korteks bagian tengah pada akar. Lalu ada namanya plum. Plum ini mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke akar.
Lalu ada namanya silam, ini menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah oleh namanya berkas pengangkut silam. Kambium sebagai cadangan dari makanan, meristem apikal ini sebagai tempat pertumbuhan akar untuk memanjang akar. Tudung akar ini untuk melindungi dari meristem apikal. Nah ini, jadi ya ini yang gambar yang kedua, perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Dikotil itu yang mempunyai pembuluh atau yang akar dan batangnya keras. Kalau monokotil itu yang tidak mempunyai pembuluh, ya, atau tersebar pembuluhnya. Nah itu baik, itu secara struktur akar. Yang kedua itu ada batang. Fungsi batang itu sebagai penyangga juga sama, itu penyangga dari tumbuhan. Fungsi akar lalu ada sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada umbi, ya, pada umbi itu menyimpan cadangan makanan. Sebagai alat transportasi itu mengedarkan pelum dan silem, hasil fotosintesa dan air. Sebagai pernapasan karena terdapat lentisel. Nah jenis akar ada jenis batang ada dua, ada akar monokotil dan batang dikotil. Nah itu. Nah ini struktur batang seperti ini. Ya sama seperti pada akar ada kambium, ya, di tengah-tengah ada empelur, bagian tengah ada silem, ya, ada plum, ada epidermis bagian depan. Nah ini. Nah ini juga untuk struktur pada batang. Ini kalau dilihat dari struktur dari mikroskop. Baik, selanjutnya yang ketiga ada namanya organ daun. Fungsi daun ini sangat penting untuk tumbuhan. Yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena di dalamnya terdapat namanya zat klorofil atau kloroflas sebagai zat hijau daun yang mengubah misalnya kandungan air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbon dioksida yang menghasilkan amilum, ya. Berikutnya sebagai tempat pernapasan karena ada namanya stomata di daun. Lalu alat perkembangbiakan sebagai tunas adventif. Ini fungsi dari akar. Nah, selanjutnya ini ada namanya struktur daun. Nah, ini kalau struktur daun itu lihat dari mikroskop seperti ini. Jadi sama, ada jaringan palisade, ini jaringan bekas pembuluh, jaringan spon untuk ini, lalu ada silem dan plum, lalu ada ini epidermis atas, kolera dan stoma. Selanjutnya kita masuk ke organ bunga. Nah, bunga itu ada dibagi kategorikan berdasarkan kelengkapan struktur bunga dan yang tidak. Ada namanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Ini berdasarkan kelengkapannya. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap itu yang ini nih contohnya, yang terdapat adanya mahkota. Ini mahkota yang berwarna-warna, adanya kelopak bunga, ya, adanya dasar bunga, adanya bakal biji, ada tangkai bunga, ada tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala benang sari. Ini namanya bunga lengkap. Jadi kalau yang tidak lengkap misalnya tidak ada mahkota atau kelopak, berarti itu bunga tidak lengkap. Ya, itu berdasarkan. Atau sebaliknya misalnya tidak ada mahkota atau tidak ada tangkai bunga misalnya, berarti itu bunga tak lengkap. Yang kedua berdasarkan putik dan benang sari. Ini alat perkembangbiakan di tumbuhan, yaitu untuk proses penyerbukan. Adanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dikatakan bunga sempurna artinya itu bunga yang terdapat adanya putik dan benang sari, itu menghasilkan bakal biji atau buah. Yang bunga tidak sempurna itu tidak ada salah satunya misalnya, atau tidak ada kedua-duanya. Misalnya contoh, misalnya ada enggak misalnya buah mawar atau buah melati atau buah anggrek, itu kan nggak ada, ya, itu lebih ke bunga. Nah, bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati itu bunga tidak sempurna karena tidak adanya putik dan tidak adanya benang sari. Nah, seperti itu ya. Jadi ini struktur bunga ini seperti ini. Nanti tinggal dilihat aja bagian-bagiannya. Ini bunga lengkap dan bunga sempurna. Ya. Baik, ya masuk ke organ yang berikutnya itu buah. Nah, buah itu ada kategorinya, ada buah sejati dan buah semu. Apa perbedaannya? Kalau buah sejati itu berasal dari perkembangan bakal buah. Contohnya pepaya, durian, mangga, tomat, itu dari perkembangan bakal buah. Tapi kalau buah semu itu berasal dari perkembangan bakal buah atau bagian dari buah lain, dari bunga. Dari bunga, contohnya ada apel, ada nanas. Nanas kan itu dari batangnya, ya. Kalau ada nangka, ada jambu monyet, ya. Nah, itu buah semu. Terakhir itu ada namanya biji. Nah, biji alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan terbentuk dari hasil pembuahan dalam bakal biji.
Nah, kulit bagian-bagiannya ada kulit biji, endosperma, dan embrio. Ini kalau kalian misalnya lihat biji jeruk yang kecil sama biji mangga, ya biji durian, itu ada kulit biji, endosperma bagian tengah, dalam, dan embrionya. Itu bisa menghasilkan tanaman baru dari biji tanaman. Itu saja singkatnya materi ini tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Nanti silakan baca-baca lagi di buku paket IPA untuk tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ini hanya secara ringkasannya yang Ustadz buat di PPT ini. Untuk lebih lengkapnya nanti lihat baca saja di buku paket IPA. Nah, sekian hari ini pembelajarannya. Bisa mohon maaf bila ada kekurangan dan bisa dimengerti semuanya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Mohon maaf hari ini tidak bisa menggunakan Google Meet ya, karena ada beberapa pelatihan untuk para ustadz di Minhajul Haq. Sekian dari Ustadz. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.